Sebelum kita lanjut, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Selamat sore. Selamat sore Bang Rukmana. Ya, sore. Selamat sore Bang. Sore Bang Rikson. Ya. Hari ini kita berjumpa kembali bincang-bincang jurnalis. Jadi kemarin saya baca berita Bang. Berita di Toko Indonesia. Jadi judulnya ada apa dengan media di Indonesia? Mungkinkah ada kekuatan besar yang mengendalikan media di Indonesia sehingga media tidak memberitakan hal-hal yang objektif? Boleh ditanggapin Bang Rukmana? Ya, baik, terima kasih untuk waktunya untuk Bang Wilson ya. Kebetulan berita tersebut adalah saya sendiri yang menulisnya, karena itu bentuk keprihatinan saya terhadap bungkamnya media di Indonesia terhadap hal-hal yang objektif. Jadi saat itu kan Pemret kami itu kan dipanggil oleh penyidik Mabes Polri, diundanglah untuk dimintai keterangan Tanggal 19 ya? Ya, kalau tidak salah tanggal 19 waktu itu, 19 Juli ya gitu. Jadi diperiksa dari jam 1 ya, jam 1 siang. Yang ngobrol-ngobrol sih dari mulai jam 11, jam 10, jam 11, jam 12 sudah ngobrol. Sebetulnya sih lebih tepat dikatakan bukan pemeriksaan. Jadi lebih kepada sharing aja. Jadi penyidik itu sangat profesional ya. Jadi tidak memposisikan Pemret kami itu sebagai orang yang diperiksa. Jadi sangat profesional lah. Lebih kepada sharing bagaimana pengalaman Pak Robin selama bersahabat dengan Al-Zaitun selama itu. Sehingga Pemret kami ya merasa justru bahagia saat memenuhi undangan. Nah, ini mungkin sesuatu yang ini juga ya, sesuatu yang unik juga ketika seseorang diundang oleh kepolisian, ungkapannya itu bahagia, gitu kan? Kan nggak ada ya. Biasanya kita kalau menerima panggilan polisi itu kan panik gitu ya. Ini justru bahagia. Takut. Ini justru bahagia. Kenapa Bang? Bahagia. Ya menurut kami karena dengan diundang oleh kepolisian, Pak Robin ini bisa menceritakan apa saja yang dilihat dan dirasakan ya selama 20 tahun, nggak main-main ya. Jadi kalau Ken Setiawan bilang 2 tahun, yang lain-lain berapa tahun, ini kalah lah dengan Pak Robin ini ya. Pak Robin Simanjuntak itu sudah 20 tahun mendampingi atau bersahabat dengan Syekh Abdul Salam Tabrani. Maka ketika ditanya oleh penyidik, ya itu sangat mudah dengan menjelaskannya. Ya, bahkan penyidik pun diberikan sebuah buku, yaitu Al-Zaitun. Iya, bukunya itu Al-Zaitun Sumber Inspirasi. Jadi kalau mau tahu bagaimana perasaan dan seperti apa fakta-fakta yang ada di Al-Zaitun, ya ada di buku, ada di dalam buku itu. Bahkan suratnya Pak Robin kepada Presiden dan kepada Kemenkumham juga ditampilkan, masuk di dalam keterangan saksi tadi. Nah, sebelum dilanjut Bang, tadi Abang bilang diperiksa jam 1. Tapi di suratnya itu kalau nggak salah undangannya jam 10 ya. Ya, jam 10. Kenapa diperiksa jam 1? Ya, karena waktu kami datang ya, itu memang hari Jumat ya. Yang kedua memang penyidiknya belum ada. Gitu.
Mungkin karena hari Jumat. Kemudian karena hari Jumat kan ya, maka itu terpotong jam 12 itu break gitu kan. Jam 11.30 sudah break karena Waktu break dikasih makan nggak? Wah itu Wah. luar biasa. Disitulah makanya kami berterima kasih juga kepada Polri penyidik ya Polri dalam hal ini karena kami juga betul-betul dilayani ya oleh polisian. Kami di situ ada hampir 8 orang. Ada berapa orang? 8 orang ya. Itu mendampingi pemret kami dan kita dikasih makan. Luar biasa ya. Mantap ya. Alhamdulillah tuh luar biasa. Makannya kalau nggak salah 2 kali deh. 2 kali makan. Iya, sampai jam berapa? Ya, kita sampai jam 10. Oke, Kita jam dilanjut. 10 malam ya. Kita jam 10 malam. Jam 22 kita sudah selesai pemeriksaan. Dan setelah itu kami turun seperti biasa. Ternyata di bawah banyak banget media. Jam berapa itu? Kita jam 2.23 atau 22.30-an. Gitu. Media apa aja itu? Bisa di Banyak ya media-media yang besar lah. Saya lihat di situ ada TV One, kemudian ada iNews, ya kan, banyak lah. Pokoknya media-media besar lah itu, corporate besar itu. sudah nunggu di bawah ya. Sudah nunggu di bawah. Dan semua Diwawancarai melakukan nggak? wawancara. Diwawancarai ya. Semua melakukan wawancara, ya kan. Nah di situ juga ya Pak Robi mengungkapkan bahwa Apa yang disampaikan? ya, jadi pemret kami mengatakan bahwa saya hadir di sini sebagai dipanggil oleh penyidik, inisiatif penyidik lah. Jadi ya yang memanggil Pak Robi sebagai untuk diminta keterangan itu adalah penyidik, inisiatif penyidik sendiri. Karena mungkin ada rekam jejak di situ bahwa Pak Robin itu adalah orang yang bersahabat lama dengan Syekh. Jadi kita bisa melihat bahwa ada sebuah niat baik, itikat baik dari penyidik untuk menggali fakta-fakta yang objektif di situ. Karena yang dipanggil adalah Pak Robin, ya kan? Kalau yang dipanggil itu Ken Setiawan mungkin lain lagi ceritanya, ya kan? Seperti TV-TV itu, ya kan? Pasti rame. Yang dipanggil barisan orang sakit hati semua itu, ya kan? Orang-orang yang memang sudah berbuat yang memang bisa dikatakan ya kenapa keluar dari Aceh itu tentunya ada masalah kan gitu. Diwawancara oleh semua TV-TV itu ya semua media lah gitu. Dan Pak Robi di situ menyampaikan bahwa saya senang dipanggil ke sini karena saya bisa mengungkapkan fakta-fakta kebenaran Al-Zaitun. Dan kalau ingin tahu Al-Zaitun ya hanya saya. Menurut beliau seperti itu karena saya sudah bersahabat selama 20 tahun. Seperti itu. Jadi bahkan di situ Pak Robin juga memberikan masukan kepada Menko Polhukam ya kan bahwa tidak perlulah membuat framing di media massa tentang Al-Zaitun itu ya terindikasi ada aliran dana yang tindak pidana pencucian uang, ada kan seperti itu kan. Kemudian ada terindikasi berafiliasi ke gerakan radikal atau NII. Jadi pemret kami berpesan sebagai Menko Polhukam tidak perlu berpolemik di media massa. Karena sebagai Menko Polhukam itu kan dia sakti banget tuh. Ya, atas instruksi presiden dia bisa membawa seluruh instrumen negara. Ada BIN, ada BAIS, ada Kemendagri, ya kan? Ada Kapolri, ada Kemenak. Apalagi yang mau dibawa? Bawa semua ke Al-Zaitun. Teliti, investigasi, klarifikasi, dalam bahasa Islamnya tabayun. Silakan mau 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Lalu simpulkan apa yang terlihat dan apa yang terjadi di sana. Tidak menyebar, tidak membuat tadi framing.
Framing itu kan sebuah pembingkaian opini. Nah, seperti itu. Nah, yang menarik nih, Pak. Katanya yang diperiksa duluan mantan wakil bupati ya di Oh iya, namanya si itu Lutfi Hakim. Lutfi Hakim. Lutfi Lutfi Hakim. Hakim. Terus kalau nggak salah beritanya langsung tayang ya. Luki ya. Luki. Tapi Pak Robin udah Ya, sama. justru ini mengapa saya membuat tulisan ada apa dengan media di Indonesia? Ya. Inilah sebabnya. Mengapa wawancara Pak Robin dengan media-media besar tadi tidak ada yang tayang, satupun tidak ada yang tayang. Ada sesuatu. Nah itu Kecuali Wira TV. iya kan? Itu artinya gini. Jadi makanya judul tulisan saya itu adalah ada apa dengan media di Indonesia? Kok sepertinya benar apa yang dikatakan oleh Bapak Kamarudin Simanjuntak. Kok sukanya dengan info-info yang hoax? Begitu disajikan fakta yang disampaikan oleh seorang Robin Simanulang, sahabat saya selama 20 tahun, itu tidak diangkat. Jadi masyarakat Indonesia harus cerdas nih ya. Sekarang lihat media-media yang begitu banyak. Artinya itu objektivitasnya dia sebagai media ini sudah hilang. Jadi kelihatannya hanya mengejar viewer, ya kan? Hanya mengejar rating saja. Jangan-jangan ini jangan-jangan Pak, jangan-jangan ada juga di balik kekuatan besar ini. Maksudnya nggak diberitakan. Ada skenario lah. Ya. Jangan-jangan ya. Ya bisa saja ya, karena segala sesuatu memang adalah. Ya akhirnya kita kan jadi berkesimpulan demikian. Ya. Ada sebuah kemungkinan ada sebuah kekuatan besar, ya kan? Itu bisa kekuatan besar itu bisa berupa uang. Kan disebut kekuatan itu bisa berupa uang, bisa berupa kekuasaan. Ya, yang mengendalikan media-media ini. Ya kan? Ya artinya jangan-jangan, ya kan? Jangan ada udang di balik batu. Akhirnya kan seharusnya kan jangan sampai ya, jangan sampai lah, karena kan media ini seharusnya independen, gitu kan? Karena kita profesi wartawan itu kan sudah jelas, kita dasarnya adalah Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99, ya kan? Jadi yang namanya media, yang namanya wartawan itu harus memberitakan sesuatu sesuai fakta, bukan berdasarkan informasi yang hoax tadi. Nah, yang disuguhkan oleh Robin Simanulang ini adalah fakta. Selama 20 tahun bersahabat dengan saya, itu selalu ditulis dalam tokoh Indonesia. Makanya kalau ingin tahu Al-Zaitun sebetulnya dibuka saja websitenya tokoh Indonesia. Di situ lengkap, ya kan? Dari tahun 2000-an lah. Kan masyarakat Indonesia nggak suka malas baca, itu masalah. Dia sukanya potong-potongan video. Iya. Kirain yang potong-potongan video mereka suka ya. Iya. Mungkin bisa ditambahkan Bang ini. Silakan. Ya, sedikit. Jadi kalau kita mencermati perkembangan kasus Zaitun dan juga Syekh AS Panji Gumilang, memang dari awal sudah terlihat sekali ada framing. Sangat terlihat kalau kita sebagai praktisi jurnalis ini ada sesuatu yang tidak semestinya disampaikan, diungkapkan oleh para pejabat negara, pejabat publik. Karena apa yang kemudian disampaikan oleh pejabat negara, pejabat publik, yang semuanya itu bersumber daripada sebuah asumsi, gitu. Bukan fakta dan data tadi. Maka yang terjadi sekarang adalah penggiringan opini. Gitu. Sekarang masyarakat beramai-ramai memberikan sebuah tuduhan, memberikan sebuah justifikasi, gitu kan? Tapi sekarang masyarakat sudah mulai Ya. tahu sedikit-sedikit.
Kenapa seperti itu? Karena media pun hari ini kita melakukan sebuah perimbangan berita yang berimbang, gitu. Menyampaikan pemberitaan yang berimbang, gitu. Diiniasi oleh Termasuk Wira TV ya. itu salah satunya, Bang. Gitu. Kenapa? Karena saya sebagai jurnalis melihat dan menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri bagaimana saya ada di tengah-tengah para demonstran itu, yang mereka semuanya terprovokasi oleh berita-berita yang kemudian dia lihat dan dia dengar dari media-media, yang semua itu sudah terframing, gitu. Yang dikatakanlah Syekh Panji Gumilang itu adalah komunis, padahal nyata-nyata itu adalah potongan TikTok, kan gitu. Kemudian Al Zaitun terjadi penyesatan, Al Zaitun kemudian menyimpang, Al Zaitun harus ditutup, Al Zaitun harus dibekukan. Semuanya itu kan dia dengar dan dia dapatkan dari pemberitaan di media, gitu. Yang semua itu diucapkan, dilontarkan oleh pejabat-pejabat publik itu, gitu. Nah, ini bahayanya media, gitu. Ketika media sudah tidak independen, ya kan, sudah berdiri di atas kepentingan suatu golongan atau kepentingan dalam tanda kutip tadi tuh orang yang mempunyai kekuatan besar tadi sebagai salah satu rusak contoh media aja, sebagai salah satu contoh aja ya. Kegiatan satu suro itu ya itu kan dilaksanakan rutin tiap tahun itu. ya rutin. Jadi yang dikatakan oleh Wakil MUI Jawa Barat Ya. seolah-olah Rafani Ahyar iya Ya. Syekh Abdul Salam Panji Gumilang mengadakan acara satu suro itu seolah-olah adalah untuk kamuflase ya, mengelabui padahal itu kegiatan rutin setiap Setiap tahun, ya. tahun. ada apa ini Gitu loh. pejabat-pejabat Ini framingnya luar biasa begitu gitu. Padahal justru di situ harus kita lihat bahwa itulah bentuk konsistensi AS Panji Gumilang di dalam menyuarakan toleransi dan perdamaian dari dulu tahun 2099 sampai sekarang tidak pernah berhenti meskipun hari ini Al Zaitun sedang diterpa badai Islam. Itu kan bentuk konsistensi sebetulnya. Kecuali baru dilakukan sekarang kan. Nah, kembali lagi Bang, ada apa dengan media kita nih? Ya. Jadi mungkin terakhir Bang. Jadi media kita itu seharusnya bagaimana Bang? Ya, kalau kita tadi lagi-lagi ya, kalau jurnalis, kalau media kan memang dasar hukumnya itu adalah Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 99. Itu saya rasa semua wartawan tahu itu. Ya kan? Karena wartawan itu ikut yang namanya uji kompetensi wartawan, UKW. Ya kan? Di situ Tapi kan sekarang banyak wartawan ini Bang, maksudnya dia punya YouTube udah jadi wartawan. Jadi karena saking gampangnya jadi publikasi, disinilah terkadang, ya kan? ya, Dia tadi gimana ya? Orang bangsa kita ini terlalu tadi kalau hal-hal yang jelek gitu kan, sepertinya cepat banget gitu. mungkin KPI ya, komisi Ya mungkin ini ada saran untuk KPI ya, itu semestinya ya menindaklah media-media setuju Bang. yang selalu memframing, ya kan, menggiring Yang opini, berita-berita menyudutkan orang lain. Tapi gini, contoh lah yang contoh. Bagaimana seorang DPO, status hukum orang itu DPO, Imam Supriyanto itu DPO, jadi narasumber kok dijadikan narasumber gitu? Ini orang sudah cacat, ini orang sudah buronan gitu. Kok bisa-bisanya ini orang dijadikan narasumber dan dipercayai keterangan? Padahal di dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung sudah jelas itu. Dia adalah residivis dan dia adalah DPO. Yang lucu lagi, Ken Setiawan juga lucu lagi. Sama juga ini orang secara logik ya. Ini kalau MUI adalah sebuah organisasi yang menjaga kemurnian Islam, seharusnya juga menegur Ken Setiawan yang berani-berani menuduh di Al Zaitun itu diperbolehkan berzina. Berarti menuduh dong. Nah, sementara dalam hukum Islam, dalam syariat Islam, menuduh seseorang berzina itu
minimal ada 4 orang saksi. Benar nggak? Dan itu benar-benar harus menyaksikan itu 4 orang itu, bukan katanya. Saya ada orang berzina, 4 orang tuh melihat betul begini. Oh lu berzina, sampai betul-betul kelihatan itu dalam Islam loh. Jadi nggak bisa loh itu. Seharusnya itu ditegur juga dong. Jangan hanya Al-Zaitun saja yang ditegur. Kalau memang memposisikan diri sebagai ormas yang diamanatkan untuk menjaga kemudian ajaran Islam. Terus dia bilang pernah mengantarkan 15 orang santri. Nah, dugem. Pertanyaannya, dia orang benar atau tidak orang baik? Kalau orang baik dilarang, bukan diantarkan. Ini kan jadi lucu ya. Dia mengantarkan, loh, kok diantarkan? Bukannya dicegah? Kan sebagai muslim harus mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu sebagai muslim punya kewajiban itu. Ketika ada orang mau melakukan kemunkaran, itu harus dicegah dengan mulut, dengan tangan, atau dengan doa, kan gitu kan? Kok malah dihantarkan? Bagaimana ini logika sehatnya kan nggak nyampe. Jadi yang ini Pak, closing ini ya, statement ya, ini buat Bang Ratun nih, ada nggak tentang ada apa dengan media tadi ya? Media. Jadi apa sih fungsi media itu sebenarnya? Jadi biar buat mencerahkan masyarakat Indonesia. Ya tadi sudah disampaikan sama media itu harus tegak lurus, berdiri di atas landasan pers, undang-undang pers tadi, undang-undang pers nomor 40 tahun 19. Jadi media harus betul-betul sebagai kontrol, gitu. Kontrol sosial ya. Betul, kontrol sosial, kontrol pada kinerja pemerintah, gitu. Dan juga fungsi media yang lain adalah sebagai edukasi kepada masyarakat. Gitu. Maka sebaik-baik jurnalis adalah jurnalis yang mampu mengedukasi. Gitu. Jadi pekerjaan jurnalis itu mulia. Mulia. Karena memang jurnalis. Berarti kalau ada yang berbelok, nggak mulia. Dia bilang keempat Betul, dalam dalam demokrasi. Betul, dalam demokrasi. Keempat dalam demokrasi. Ya. Makanya sebagai masyarakat juga hendaklah hari ini bisa cerdas, ya kan? Mana media yang memframing, mana yang kemudian akan memecah belah. Sebetulnya ketika insting atau naluri masyarakat itu kerja, sebenarnya sudah bisa memahami, bisa mengetahui, wah ini media yang kerjaannya hanya membuat perpecahan. Oh ini media yang kerjaannya hanya membuat kegaduhan. Terlihat jelas sekali. Gitu. Makanya kita mengedukasi kepada masyarakat, cerdaslah untuk menilai dan melihat pemberitaan di media massa. Mungkin yang terakhir dari Pak Rukmana. Ya, yang mungkin sama ya bahwa sebagai masyarakat, jadi memang kan masyarakat ini butuh informasi. Nah, kewajiban seorang jurnalis adalah memberikan informasi kepada masyarakat. Tapi kewajiban itu memberikan informasi itu harus informasi yang benar sesuai dengan fakta. Tidak boleh menghakimi orang. Ya kan? Katakanlah bahwa Panji bilang apa tuh yang sering itu kan, Al-Zaitun bolehkan santrinya berzina asalkan bayar denda 2 juta. Itu kan kalimatnya sudah kalimat menghakimi, padahal belum ada satu keputusan pun di pengadilan yang memang menyatakan Al-Zaitun memang membolehkan itu. Itu Syaratnya sebuah kejahatan. Cek dan dicek juga. Iya. Cek juga orangnya. Betul. Jadi itu penghakiman namanya. Jadi media itu tidak boleh menghakimi orang, menghakimi kesalahan seseorang. Ketika itu dilakukan, rusak negara, hancur negara ini. Makanya KPI harus mengambil tindakan. Harus mengambil tindakan. Kalau dibiarkan begitu saja, ya hancur negara ini. Diadu domba akhirnya. Yang demo orang Islam, yang didemo orang Islam juga, ya kan? Ini Allahu Akbar, ini Allahu Akbar. Nah, gimana? Yang tepuk tangan siapa? Nah, ini harus diwaspadai juga. Betul. Demikianlah bincang-bincang kami jurnalis sore ini. Semoga bincang-bincang kami hari ini bermanfaat dan bisa mencerdaskan masyarakat Indonesia. Terima kasih Bang
Ratno, terima kasih Bang Ya, sama-sama. Rukmana. Mudah-mudahan